وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah majelis yang pertama bersama kalian dalam bahas kitab Al-Riyadhus Shalihin. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, saya mempunyai program penghataman kitab Riyadhus Shalihin. Satu majelis, satu halaman dari Riyadhus Shalihin, cetakan Darul Fikr. Maka insya Allah kita mempelajari hadis ini sampai habis satu halaman, mulai dari hadis 618, dan ini masih dalam bab tentang haramnya sombong. Apa definisinya sombong? Sombong adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya tampilkan di sini dalilnya di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Beliau mengatakan al-kibru, sombong adalah man bataral haqqa, orang yang menolak kebenaran, wa ghamatan nasa, dan meremehkan manusia. Ini definisi sombong menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Dal itu singkatan dari Abu Dawud. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Mim itu ringkasan dari Muslim. Nah, kita lanjutkan sekarang hadis 618 dari Riyadhus Shalihin. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, al-izzu, kemuliaan, izari, sarungku, wal kibriya'u, kesombongan, ridai, selendangku. Faman, maka siapapun, yunazi'uni, mencabut dariku atau menengkariku, fi wahidin minhuma, pada salah satu dari keduanya, faqad adzabtu, maka sungguh saya pasti menyiksanya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fillah, hadis ini menunjukkan bahwa sombong adalah haram, karena diancam oleh Allah dengan azab tubuh, saya siksa. Dan hadis ini menunjukkan bahwa sombong adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar itu ciri-cirinya adalah kalau diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diancam dengan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diancam dengan murka oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diancam dengan satu hukuman dari hukuman had. Ini ciri-ciri dosa besar. Pertama tadi apa? Siksa, atau laknat, atau murka, atau hukuman had. Contohnya maling dipotong tangannya, itu berarti dosa besar. Maka ini sombong, dosa besar. Sombong itu hanya pantas untuk Allah. Maka Allah katakan sombong itu selendang saya. Maksudnya yang berhak hanya saya saja. Kemudian dari hadis ini kita ambil satu faedah, bahwasanya qala Allah berkata, ini disebut sebagai hadis apa? Qudsi. Hadis qudsi ada 4 nama. Ada qudsi, ada rabbani, ada ilahi, ada marwi. Ini semua 4 nama untuk hadis qudsi. Marwi itu artinya diriwayatkan. Kenapa hadis qudsi disebut hadis marwi? Karena diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan menjelaskan dengan penjelasan ringkas, tidak panjang-panjang, karena supaya bisa dapat dalam satu pertemuan atau satu majelis sekitar 1 halaman. Maka rata-rata satu hadis kita jelaskan 5 menitan aja. Kita lanjutkan 619. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bainama tatkala rajulun, ada seorang laki-laki dewasa, yamshi, berjalan, fi hullatin, pada baju hullah, tu'jibuhu, menakjubkan kepada dirinya, nafsuhu, dirinya,
Murajjilun, dia menyisiri ra'sahu, kepalanya, maksudnya rambutnya. Yahtalu, dia sombong fi misyatihi, di dalam jalannya. Ini mestinya misyah ya. Il tiba-tiba khasafallahu bih, Allah membenamkan terhadapnya, yaitu ke dalam bumi. Fahuwa, maka dia itu yatajaljalu, turun atau apa namanya, masuk fil ardi, ke dalam bumi, ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat nanti. Hadis muttafaqun alaih. Dan kata-kata murajjilur ra'sah ai maksudnya mumasyiduhu, menyisirinya. Yatajaljal bil jimain, dengan dua jim. Ai maksudnya yahusu, menyelam, wa yanzilu, dan turun, yaitu turun ke dalam bumi. Hadis ini juga merupakan dalil bahwa sombong adalah dosa besar, karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang tidak sepele, yaitu khasafallah, Allah benamkan ke dalam bumi. Seperti kasusnya siapa ini? Qarun. Qarun juga dibenamkan oleh Allah dalam bumi. Apa dalilnya dalam Quran? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanuhu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Surat Al-Qasas ayat 79. Kemudian akhir kisahnya Qarun bagaimana? Fakhasafna bihi, kami benamkan Qarun, wa bidarihi, dan rumahnya, al-ardo, ke dalam bumi. Nah, maka ada orang jalannya sombong dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, menunjukkan bahwa sombong adalah dosa besar, maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, rajulun, seorang laki-laki dewasa. Ini siapa? Ini maksudnya adalah salah satu orang dari kalangan Bani Israel. Maka ini cerita tentang umat terdahulu. Karena itulah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kan muttafaqun alaih ya. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan judul bab tentang kisah Bani Israel. Nah, beliau kemudian tampilkan hadis ini. Berarti yang dimaksud rajul ini adalah siapa? Orang laki-laki dari Bani Israel. Kemudian hullah, tadi saya artikan baju hullah. Ketahuilah hullah itu adalah setiap baju yang double. Itu disebut apa? Hullah. Misalnya kamu pakai koko sama sarung. Nah, atas bawah double berarti kan dua kan? Nah, itu namanya hullah. Orang ihram pakai sarung sama pakai selendang. Nah, itu namanya hullah. Kalau misalnya antum ya seperti saya yang saya pakai ini ya. Saya pakai gamis, saya juga pakai sarung atau pakai celana. Nah, itu hullah. Hullah adalah setiap dua baju yang kita pakai dalam satu apa? Satu berpakaian, itu namanya hullah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan yahtalu fi misyati, dia sombong di dalam berjalan. Menunjukkan bahwa sombong dalam hal apapun adalah haram. Mau sombong dalam berjalan, mau sombong dalam berpakaian, isbal itu termasuk sombong dalam apa? Pakaian. Mau sombong di dalam berbicara, mau sombong di dalam apapun, sombong dalam semua bab hukumnya adalah haram. Bahkan sombong sekecil zarrah itu sudah menyebabkan tidak masuk surga. Pertanyaan, apa zarrah? Hah? Apa? Biji sawi? Bukan. Zarrah adalah semut merah paling kecil di atas muka bumi. Orang Arab menyebut semut merah terkecil itu disebut sebagai zarrah. Saya tidak ngerti semut yang apa. Apakah semut itu ada di Indonesia atau tidak, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas orang Arab menyebut sesuatu yang paling kecil itu dengan ungkapan zarrah, yaitu semut itu saking kecilnya semut tersebut. Orang Indonesia sering mengartikan zarrah itu adalah atom. Itu nggak benar. Atom itu memang benda paling kecil, betul. Tetapi kata-kata zarrah sudah muncul sebelum ditemukannya apa? Nah, faedah berikutnya, kata-kata khosafa Allah benarkan, itu maksudnya dibenarkan ke dalam daratan atau bumi. Adapun kalau dibenarkan di dalam lautan, itu bahasanya bukan khosafa. Tadi apa? Al-ghoroqo.
Dalam Al-Quran apa? Allah mengatakan, fa'aghraqnahu, fa'aghraqnahu. Pada surat Al-Isra ayat 103. Fa'arada ay yastafizzahu minal ard, fa'aghraqnahu. Kami benamkan dia Fir'aun. Jadi sama-sama dibenamkan. Kalau itu berupa daratan, maka disebut khasafa. Kalau disebut, kalau dalam lautan disebut al-ghuraqa. Ya. Ini kayanya bahasa Arab. Adapun Indonesia sama aja. Di laut disebut terbenam, di darat disebut terbenam. Ini bahasa Indonesia kurang kaya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 620. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap salawat antum semuanya salawat ya. La yazalu tidak henti-hentinya ar-rajul seseorang itu yadhhabu bi nafsihi. Yadhhabu bi nafsihi maksudnya yatakabbar, dia sombong. Hatta sehingga yuktaba dicatat fil jabbarin di kalangan atau di dalam daftar orang-orang yang sombong. Fayusibuhu maka akan mengenai dia ma asabahu apa yang mengenai mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Yang tabu binafsih itu maksudnya adalah yang kafir, merasa tinggi, wa yatakabbar, merasa besar, sombong. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang itu kalau terus-menerus sombong, tidak mau menghentikan kesombongannya, maka akan tercatat dalam diwan atau daftar orang-orang sombong. Jadi Allah itu punya daftar. Ini daftar orang-orang sombong. Ini daftar orang-orang lalai. Ini daftar orang-orang yang ahli ibadah. Ini daftar para qaniti. Ini daftar para muqamtirin. Ada daftar-daftar itu. Tapi daftar itu gaib, kita nggak ngerti. Disampaikan oleh Nabi ya kita percaya saja. Karena itu kalau kita mengetahui hal ini, maka sebelum terlambat, apabila kita merasa melakukan kesombongan, segera dihentikan. Karena kalau sombong dilanjutkan terus-menerus, bagaimana Qarun, bagaimana Fir'aun, menyebabkan dia sudah masuk daftar. Kalau sudah masuk daftar, kata Nabi, fayusibuhu ma'asabahu. Akan menimpa dia apa yang menimpa mereka. Seperti kasusnya Rajul tadi. Ya. Dia dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Sebagaimana Fir'aun dibenamkan ke dalam laut. Sebagaimana Qarun dibenamkan ke dalam bumi. Ya. Menimpa mereka siksa Allah. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, perawi hadis ini namanya Salamah bin Aqwa. Apa fadilah yang paling tersohor dari Salamah bin Aqwa sahabat Nabi? Apa fadilahnya? Beliau adalah orang yang ahli lari kencang. Beliau sering digoda oleh temannya. Ayo, lomba lari sama saya. Temannya naik unta, Salamah bin Aqwa lari dengan kaki. Ternyata lari dengan kaki bisa mengalahkan unta yang larinya kencang. Bayangkan ini. Ya. Maka dulu pernah ada seorang mata-mata datang dari luar Madinah masuk kota Madinah. Pura-pura sebagai seorang Muslim masuk dalam majelisnya Nabi SAW pengajian. Nah, setelah berhasil memata-matai kemudian dia keluar pergi. Nah begitu dia lari baru ketahuan oh mata-mata itu. Dan dia melarikan untanya dengan sangat kencang. Maka Salamah bin Aqwa langsung ambil nafas. Kemudian dia lari dengan kakinya. Dia kejar orang itu. Dan dia berhasil memukul jatuh unta tadi. Karena dipukul kakinya dengan berat. Maka untanya jatuh, orang yang tersungkur dipenggal lehernya oleh Salamah. Ini menunjukkan bahwa mata-mata boleh apa? Dibunuh. Mata-mata kafir boleh dibunuh. Kemudian setelah berhasil dibunuh, maka Rasulullah dan para sahabat menyambut Salamah yang datang. Rasulullah mengatakan, man qatalah, siapa yang membunuhnya? Orang-orang ramai mengatakan, Salamah binul Aqwa. Maka Rasulullah bersabda, lahu salabuhu ajma'. Kalau begitu salabnya si mata-mata menjadi milik Salamah semuanya. Salab itu apa? Salab itu harta yang dibawa oleh seorang musuh di medan perang. Kalau kamu dalam medan perang berhasil membunuh seorang musuh, maka harta yang dia bawa adalah salab menjadi milik kamu. Dia punya jam tangan harga 70 juta, ambil itu milik kamu. Dia bawa pedang harga 50 juta,
ambil itu milik kamu. Itu nggak termasuk ghanimah, tapi termasuk apa tadi? Salam. Nah, itu fadilahnya Salamah bin Aqwa. Nah, maka mestinya di antara kita ada yang ahli-ahli kayak gini nih, ya. Ahli lari, ahli lempar lembing, apalagi ahli apa, ahli macam-macam. Nah, supaya kita bisa memenangkan di dalam medan jihad terhadap orang-orang kafir. Baik, kemudian tadi saya mengatakan Jabarin ini, maksudnya daftar orang-orang Jabarin. Kemudian saya katakan tadi ada daftar-daftar di hadapan Allah. Contohnya dalam hadis yang lain. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama bi asyri ayat, siapa yang tahajud membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, tidak tercatat dalam daftar orang-orang lalai." Maka supaya antum tidak masuk orang-orang lalai, tahajud minimal berapa ayat? 10 ayat. Wa man qama bi mi'ati ayat, siapa tahajud membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, tercatat dalam daftar orang-orang yang qanit, yaitu orang-orang yang sholat malam semalam suntuk. Jadi kalau kita tahajudnya 100 ayat, seolah-olah tahajudnya berapa? Semalam suntuk. Masya Allah. Ini fadilah. Wa man qama bi alfi ayat, siapa yang tahajud membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, dicatat termasuk daftar para muqantir, yaitu orang yang pahalanya tidak bisa dihitung. Muqantir dari kata-kata kintor. Kintor itu artinya harta yang sangat banyak. Ya, kintor. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Baik, sudah selesailah pembahasan tentang sombong. Mudah-mudahan semua kita dijaga oleh Allah dari sombong. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bab yang ke-73, bab husnul khuluq, bab akhlak yang baik. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, la'ala, sungguh di atas khulqin azimin, akhlak yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Kata sebagian guru saya, akhlak yang baik itu ada 3 tingkatan. Ada akhlakul hasanah, ada akhlakul karimah, ada akhlakul azimah. Akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Kalau seseorang berbuat jelek kepada kamu, kamu tidak membalas dengan kejelekan. Itu namanya akhlak hasanah. Tingkatan di atasnya adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bagaimana itu? Kalau ada orang berbuat jelek kepada kamu, kamu tidak hanya tidak membalas, tapi malah kamu balas dengan kebaikan. Ada orang menyembunyikan sandal, sehingga kamu kebingungan, mau pakai sandal nggak ada ini. Nah, setelah ketemu orangnya, maka kamu berikan ini air minuman untuk dia. Ini saya punya minuman, saya nggak perlu minum nih, untuk antum saja, hadiah. Nah, memberi hadiah kepada orang yang sudah apa? Mengganggu kita. Ini akhlakun karimah. Kalau akhlakun azimah gimana? Akhlak yang agung. Yaitu ada orang berbuat jelek kepada kita, tapi kita sungguh-sungguh untuk membalas kebaikan kepadanya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya gampang. Dalam sejarah katanya Nabi itu melewati satu tempat selalu dilempari kotoran oleh orang Yahudi. Tapi suatu hari dia lewat di situ, kok nggak ada yang mengganggu ini, malah dicari orangnya. Nah, begitu ketahuan ternyata yang suka melempari kotoran itu orangnya sakit, Nabi langsung menjenguk. Namanya orang menjenguk kan biasanya bawa oleh-oleh. Nah, begitu dijenguk oleh Nabi, dia langsung masuk Islam. Kenapa? Dia katakan, saya sakit, belum ada yang menjenguk. Pertama kali yang menjenguk adalah kamu yang setiap hari saya lempari kotoran itu. Maka langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ada orang berbuat jelek kepada kita, kita sungguh-sungguh membalas kebaikan. Nah, itu akhlakun azimah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dijelaskan oleh sebagian guru kami. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wal kadhimina al-ghaidha, dan orang-orang yang menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Lanjutan ayat ini apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka ada cerita populer berkaitan dengan ayat ini. Cerita tersebut disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab karya siapa ini? Imam Ghazali. Cara mencarinya gini. Wal kadhiminal ghaidh, kamu copy, kemudian dipaste di sini, dicari ya, ini kolom pencarian, tulis kitab Ihya Ulumuddin.
Ceritanya bagus banget. Cerita dari ulama namanya Sulaiman ibnu Mahron. Nah, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa kana inda Maimun bin Mahron. Oh, bukan Sulaiman ya. Maimun bin Mahron memiliki seorang tamu. Maka dia tergesa-gesa menyuruh budak perempuannya untuk menyiapkan masakan asya, makan malam. Maka si budak wanita datang dengan sangat cepat. Dia membawa wadah makanan penuh dengan isi. Dia terpeleset dan menumpahkan isinya di atas kepala tuannya, yaitu Maimun bin Mahron. Jadi ustadznya ini wajahnya kena apa? Sayur sopnya ini. Faqala, maka dia mengatakan, ya jariyah ahrabtani, wahai budak, kamu sudah membakar saya. Ini masakan panas ini, ditumpahkan di wajahnya. Maka si budaknya ini, karena budaknya seorang ulama, mengatakan, wahai pengajar kebaikan dan pengajar adab kepada manusia, kembalilah kepada kalam Allah Ta'ala. Maka Maimun bertanya, apa yang diucapkan oleh Allah Ta'ala? Maka dia membaca ayat, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan marah. Nah, maka Maimun mengatakan, baik, saya tahan marah saya. Gak jadi marah. Maka budaknya mengatakan, wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Maka Maimun mengatakan, baik, udahlah, saya maafkan wis. Nih. Nah, maka budaknya mengatakan, tolong ditambah lagi. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka Maimun mengatakan, baiklah, anti hurrah. Kamu pergi sana, kamu sudah merdeka. Liwajhillah. Karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisahnya siapa tadi? Maimun bin Mihran, seorang ulama salaf yang dia kena tumpahan apa ini masakan yang masih panas sampai dia mengatakan kamu sudah membakar saya, tapi karena dia dibacakan ayat ini langsung dia tahan marahnya, dia memaafkan manusia. Masya Allah. Ini cerita seperti ini kita temukan juga dalam biografi Imam Bukhari. Imam Bukhari lagi sibuk bersama kitab-kitabnya di perpustakaan. Kemudian budak wanita dia masuk ke perpustakaan Imam Bukhari. Karena dia tidak hati-hati berjalan, akhirnya menumpahkan tintanya Imam Bukhari. Nulis ya menurut kan pakai tinta kan, dicelupkan gini. Tintanya tumpah, jadi kitabnya jadi kotor semua. Maka Imam Bukhari menegurnya, wahai jariyah, gimana kamu berjalannya, gimana ini? Maka jariyahnya malah balik yang marah. Kalau di semua tempat ada kitab, saya harus jalan kemana lagi? Jadi jariyah ini kurang adab kepada Imam Bukhari. Mestinya kan minta maaf, malah nyalahkan yang naruh kitab. Akhirnya Imam Bukhari mengatakan, idhabi fa anti hurrah. Udahlah kamu pergi sana, kamu sudah jadi wanita merdeka. Maka murid-muridnya kaget, ya Aba Abdillah, ini ada orang berbuat salah, gak ada, membuat Anda marah, kok malah dimerdekakan, kenapa ini? Ilmunya apa ini? Kok bisa orang membuat marah malah dimerdekakan? Nah, maka kata Imam Bukhari, kalau dia membuat saya marah, maka saya sudah membuat hati saya rela dengan cara melepaskan dia sebagai orang merdeka. Ini amalan yang utama di hadapan Allah, membebaskan budak dari perbudakan. Pahalanya sangat besar. Allah menghasungnya dalam Quran dalam banyak ayat. Nah, maka kalau dia membuat saya marah, saya bikin hati saya nggak marah sendiri dengan cara melakukan kebaikan kepada dia. Ini termasuk khuluqin azim atau apa? Akhlakul karim. Baik, kita lanjutkan hadis 621. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, paling bagusnya manusia, khuluqan, akhlaknya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang lebih bagus akhlaknya daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Maka dia mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi Rasulullah itu mempraktekkan semua isi Quran. Ya akhlaknya jadi bagus. Maka kalau kita pengen akhlaknya bagus gimana? Ya semua ayat Quran yang sudah kita pelajari kita praktekkan. Pasti akhlaknya jadi bagus. Yang menceritakan hadis ini siapa? Anas. Anas itu siapa? Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dia bukan menceritakan omong kosong, dia menceritakan sesuai apa yang dia lihat. Dia pembantunya Nabi. Anas membantu Nabi berapa tahun? 10 tahun. Dari usia 10 sampai usia 20. Anas usia 10 tahun, Nabi masuk kota Madinah. Kemudian Anas diserahkan oleh ibunya, ya Rasulullah, ini Anas anak cerdas, ini untuk membantu Anda bagus. Nah, diterima oleh Nabi sebagai pembantu sampai usia 20 tahun, Nabi wafat, Anas usia 20 tahun. Maka dia ngerti dengan mata kepalanya, ini Rasulullah bagaimana akhlaknya. Maka kesimpulannya kehidupan Nabi satu, manusia yang paling bagus akhlaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah istrinya banyak, nggak pernah satupun dari istrinya dipukul, nggak ada. Istrinya 11, pernah kena pukul? Sama sekali nggak ada. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwasanya Nabi itu akhlaknya paling bagus. Contoh-contohnya kayak apa? Hadis berikutnya contoh-contohnya. 622. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, Anas mengatakan, "Ma masistu, tidaklah aku menyentuh dibajan, sutra dibaj." Ya, sutra kan macam-macam. Ini salah satu macam sutra. Wala hariran, tidak pula sutra. Kalau harir itu sutra secara umum. Aliana yang lebih lembut mingkafi daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu telapak tangannya sangat halus sekali, sangat lembut. Katanya Anas lebih lembut daripada sutra. Wala syamamtu, dan tidaklah aku membau raihatan, bau qattu sama sekali, atyaba yang lebih wangi mir Rasulillahi daripada wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan khususiyah Nabi. Keringat beliau baunya wangi. Ada nggak kiai keringatnya baunya wangi, ada nggak? Nggak bakal ada. Ya. Ustadz keringatnya baunya wangi, ada nggak? Ada Ustadz Abu Zaidan karena pakai parfum. Ya. Maka keringatnya kalah sama parfumnya yang banyak. Oh bisa. Tapi kalau keringatnya langsung wangi nggak ada kecuali Rasulullah SAW. Karena itu para ulama menulis kitab-kitab yang berjudul Khasa'is An-Nabi. Kekhususan-kekhususan Nabi Muhammad SAW. Buku yang paling bagus dalam hal itu adalah karya Imam As-Suyuti. Insya Allah suatu saat akan kita ajarkan di sini insya Allah kalau ada kesempatan ini. Bagaimana kekhususan Nabi, dan kekhususan Nabi itu ringkasnya ada 4 macam. Ada kekhususan yang berupa keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Ada kekhususan berupa perintah-perintah yang khusus wajib untuk beliau, untuk selainnya nggak wajib. Ada kekhususan berupa larangan-larangan yang haram untuk beliau, untuk yang lain nggak haram. Ada kekhususan berupa kebolehan-kebolehan yang khusus untuk beliau boleh, untuk yang lain nggak boleh. Contohnya apa? Poligami sampai 9. Boleh khusus untuk siapa? Rasulullah SAW. Untuk kamu nggak boleh, kecuali 4 saja maksimal. Kalau kamu diizinkan 9 istri, saya yakin 1 pekan kamu sudah jadi jenazah. Karena kekuatanmu dimakan istrimu habis sudah, nggak kuat. Ya. Tapi kalau Rasulullah orangnya kuat, maka 9 istri nggak masalah. Bahkan Rasulullah itu ngumpuli 9 istri 1 malam itu udah biasa kayak gitu. Coba kamu mau menerapkan sunnah itu, saya pengen seperti Nabi ya, 1 istri 1 malam 9 istri. Oh subuh udah jadi jenazah ente, ya mati sudah ya, karena nggak bisa tenaga. Baik, kembali ke sini. Walaqad fadantu, dan sungguh-sungguh aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, selama 10 tahun. Nah ini dalilnya. Fama qala li, maka beliau tidak pernah mengatakan kepada saya qattu sama sekali uf. Uf itu kata-kata yang menunjukkan benci. Jadi menunjukkan orangnya nggak senang, itu uf. Kalau orang Arab ngomong gitu. Dan uf ini bisa dibaca uf, bisa dibaca if. Kemudian fa-nya bisa dibaca fin, fan, fun. Maka bisa dibaca ufin, ufun, ufan. Demikian juga bisa dibaca ufi, ufu, ufa. Ini bacaan yang sangat banyak dalam masalah kata-kata ufin. Wala, dan tidak pula qala beliau mengatakan li syai'in, terhadap sesuatu, fa'altu yang saya lakukan, lima fa'alta, kenapa kamu lakukan itu? Enggak pernah dikatakan begitu oleh Nabi. Wala li syai'in, dan tidak pula terhadap sesuatu, lam af'alhu, yang aku tidak melakukannya. Ala fa'alta, kenapa kamu tidak melakukan? Kada seperti ini. Ya. Jadi Nabi tidak pernah menegur Anas bin Malik sama sekali. Menegur kenapa kamu tidak melakukan ini, enggak pernah. Menegur kenapa kamu lakukan ini, enggak pernah. Itu saking longgarnya hati Rasulullah SAW.
Maka Rasulullah itu orang yang hatinya paling longgar. Aisyah itu minta apa-apa dituruti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kasus ketika Aisyah haji bersama Nabi. Nabi masuk kamarnya Aisyah, Aisyah nangis. Loh Aisyah, kenapa nangis? Kata Aisyah, saya haid ya Rasulullah. Lah kenapa nangis? Semua wanita mengalami haid. Maka Aisyah mengatakan, ya nanti semua sahabat-sahabatmu pulang ke Madinah membawa haji sama umroh. Saya cuma bawa haji saja. Jadi saya kurang ini. Akan nangis. Nah, maka oleh Rasulullah dihibur. Udahlah, gampang ya. Kamu sekarang pergi umroh bersama saudaramu. Maka diajari oleh Nabi, kalau sudah berada di Mekah mau umroh caranya keluar ke Tanim dulu. Nah, kemudian apa? Ihram dari Tanim, baru kemudian melakukan umroh. Maka pulang sudah membawa haji sama umroh. Nah, ini Rasulullah longgarnya begitu. Apa yang diinginkan istrinya? Kasih. Diinginkan apa? Kasih. Yang penting jangan yang macam-macam masalah dunia ya. Tapi apa? Perkara-perkara yang dalam agama tidak masalah, maka diberikan. Nah, kalau santri digitu kan pasti seneng ini. Ustaz, ini camping. Oke, camping. Wah, pasti seneng santri. Ya, Masya Allah. Nah, maka di sini antum jangan merasa gak enak. Oh, di sini udah longgar banget. Setahu saya sejak dulu itu longgar. Wah, ini ternyata hadisnya masih banyak. Ayo kita kebut nih. 623. Padahal udah 30 menit. Nah, berarti nggak bisa selesai satu halaman 30 menit. Wa an Sa'b bin Jassamah radhiyallahu anhu qala, Sa'ab mengatakan, ahdaitu aku memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran keledai wahsyian liar. Yang dimaksud keledai liar itu adalah kuda zebra. Maksudnya apa? Kuda zebra. Jadi bukan berarti kalau keledai masih berada di hutan, keledai liar, kalau sudah berada di kandang kita keledai jinak, bukan gitu, salah. Himaron keledai wahsyian liar yaitu kuda zebra. Ini bahasa orang Arab. Orang Arab menyebut kuda zebra dengan istilah apa? Keledai liar. Faraddahu maka beliau mengembalikannya, misalnya. Beliau mengembalikannya alaiya kepada saya. Falamma maka tatkala ra'a beliau melihat ma fi wajhi apa yang ada pada wajahku yaitu tidak senang karena hadiahnya dikembalikan. Qala Nabi mengatakan inna sesungguhnya kami lam naruddahu tidaklah kami mengembalikannya alaika kepada engkau illa kecuali anna karena adalah kami ini hurumun sedang ihram. Hadis muttafaqun alaih. Inilah contoh akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya apa? Dua. Beliau selalu kalau diberi hadiah, selalu menerima hadiah. Ini akhlak yang pertama. Dalam kasus ini saja, beliau dikasih hadiah, tidak menerima. Akhlak yang kedua, ketika beliau menolak hadiah, maka orang yang memberi hadiah merasa tidak senang, wajahnya kelihatan tidak senang, maka Rasulullah langsung menjelaskan kenapa beliau menolak. Mohon maaf ya, ini hadiah saya tolak bukan karena saya benci sama kamu, bukan. Tapi karena saya sedang ihram. Orang sedang ihram tidak boleh melakukan berburu. Boleh. Atau diburu untuk dia. Nggak boleh. Nah ini Sa'ab bin Jassamah ini karena pengen berbuat baik kepada Nabi, dia melihat keledai liar langsung teringat Nabi. Wah, ini saya kalau berburu keledai liar saya kasih hadiah kepada Nabi ini pahalanya besar nih. Akhirnya dia memburu keledai liar tadi atau kuda zebra tadi dengan niatan dihadiahkan kepada Nabi. Nah, karena Nabi tahu kamu berburunya untuk saya, padahal saya sedang ihram, tidak boleh bagi orang ihram untuk menerima hadiah buruan yang ditujukan untuk dia. Kalau ada orang yang sedang ihram, kemudian dikasih hadiah binatang buruan ini, tapi yang berburu tujuannya bukan untuk yang ihram tadi, untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya teman saya berburu ya, kemudian mendapatkan zebra, kemudian dimasak. Setelah dimasak melihat saya yang sedang ihram melewati dia, akhirnya diajak makan, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia berburunya niatannya untuk diri sendiri. Tapi kalau niatannya untuk yang ihram tidak boleh diterima. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat hadisnya. Saya kalau cari hadis selalu di sini ya, Jami'us Shaghir. Ini kamus hadis yang sangat bagus. Kata kuncinya tasidu. Rasulullah bersabda, Sayyidul barri, buruan darat, lakum halal, bagi kalian adalah halal, wa antum hurum, meskipun kalian dalam kondisi ihram.
malam tasidur, selama kalian tidak memburunya sendiri. Au yusad lakum, atau tidak diburu dengan tujuan untuk diberikan kepada kalian. Jadi kalau ada orang berburu tapi tujuannya untuk kita, padahal kita ihram, malah nggak boleh, haram malah. Ini hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Kasus yang lain, Rasulullah menolak hadiah. Ketika Rasulullah diberi baju, tapi bajunya itu bercorak. Ya kalau sekarang mungkin baju batik lah. Begitu beliau memakai baju batik, kemudian pas sholat ngelirik kepada badiknya. Maka akhirnya selesai sholat langsung badiknya beliau lepas, kemudian dikembalikan kepada pemberi hadiah. Namanya Abu Jaham. Ini tolong dikembalikan kepada Abu Jaham. Nah, Abu Jaham pasti kan akan susah hatinya. Wah, hadiah saya kok dikembalikan oleh Nabi. Nah, maka supaya tidak susah, Nabi mengatakan, silahkan Abu Jaham mengganti dengan kain yang apa? Polos, supaya tidak mengganggu saya sholat. Nah, maka ini contoh akhlak baginda Nabi seperti ini. Hadiah nggak pernah ditolak. Kalaupun beliau menolak, pasti akan memberikan alasan kenapa beliau menolak. Maka ringkasnya, apapun yang menyebabkan hati orang lain susah, itu hindarilah, itu akhlak yang baik. Apapun yang membuat hati orang lain senang, itu lakukanlah, itu namanya akhlak yang baik. Nah, makanya besok kalau kamu sudah lulus, kamu melamar, maka kamu ajari dulu yang kamu lamar akhlak yang baik. Mbak, saya mau melamar Anda, okay. Saya akan di depan bapaknya loh ya, jangan berdua saja. Okay. Sebelum saya lamar, saya beritahukan bahwa termasuk akhlak yang baik adalah menyenangkan hati orang lain. Okay. Maka kalau ada yang melamar, jangan ditolak. Baru antum melamar. Okay. Bacakan hadisnya ini ya. Ini Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Ya. Rasulullah mengatakan apa? Ahabbul a'mal ilallah, amalan paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang kamu berikan kepada orang muslim. Nah, saya senang kalau lamaran ini panjenengan terima. Baru dilamar setelah baca hadis pasti diterima muslim. Baik, kita lanjutkan 624. Wa in Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu qala, sa'altu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri, tentang kebaikan, wal ithmi, dan dosa. Faqala, maka beliau bersabda, al birru, kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu, adapun dosa adalah mahaka, apa yang ragu-ragu, fi nafsika, dalam dirimu, wa karita, dan kamu tidak suka, ayat toli'a alaihi nas, bahwasanya manusia melihat terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih, menunjukkan definisi kebaikan dan dosa. Al-birru. Apa itu al-bir? Para ulama mengatakan al-bir adalah kalimatun jami'atun likulli ma yuhibbuhullah. Satu kalimat yang mengumpulkan semua yang dicintai oleh Allah. Itu namanya al-bir. Salat itu dicintai Allah, berarti itu al-bir. Birrul walidain itu dicintai Allah, berarti albir. Baca Quran itu albir. Mempelajari agama seperti ini itu albir. Menjamu tamu itu albir. Menyenangkan hati orang lain albir. Tapi kenapa di sini Nabi mengatakan albir adalah akhlak yang baik? Seolah-olah tidak ada albir kecuali akhlak yang baik. Padahal akhlak yang baik itu satu saja bagian dari apa? Albir. Nah, maka jawabannya adalah hadis ini mirip dengan hadis Nabi yang mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Saya tanya, haji apakah hanya wukuf atau ada yang lain? Ada yang lain, apa aja? Tawaf, apa lagi? Sa'i, apa lagi? Ihram. Ini 4 rukun haji. Tawaf, ihram, urut ya. Ihram, tawaf, sa'i, wukuf. Nah, ini kan 4 rukun haji. Tapi kenapa Nabi mengatakan haji adalah Arafah? Maksudnya wukuf di Arafah. Ini untuk menunjukkan paling penting adalah apa? Wukuf di Arafah. Demikian juga di sini al-birru husnul khuluq, maksudnya al-bir yang paling penting adalah akhlak yang baik. Kalau kamu punya tahajud yang bagus, kamu punya apa lagi? Membaca Quran yang bagus. Amalan kamu membaca Quran sangat dahsyat, tapi akhlakmu jelek, itu berarti kamu belum punya al-bir. Maka ada seorang wanita dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada wanita, dia ahli puasa, dia ahli tahajud,
Tetapi kalau sudah ketemu tetangga, mengganggu tetangga dengan lisannya. Maka Rasulullah mengatakan, hiya finnar, masuk neraka dia. Kenapa? Nggak punya akhlak yang baik. Kemudian definisi dosa adalah apa yang ragu dalam hati. Jadi hati kita tidak nyenyak untuk melakukannya, tidak tenang untuk melakukannya, dan kita benci kalau dilihat manusia. Misalnya, orang kalau lihat film porno itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi-sembunyi. Berarti dosa atau kebaikan itu? Itu dosa berarti. Nah, berarti orang sudah ngerti sebenarnya kapan dia berbuat dosa, kapan tidak. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ini kan yang bertanya ini kan Nawas bin Sam'an ya. Dalam Arba'in disebutkan bahwa selain Nawas yang bertanya kepada Nabi seperti ini adalah siapa? Wabisah bin Ma'bad. Dia dalam hatinya pengen tanya kepada Nabi tentang al-birru wal ismu. Baru sampai di depan Nabi, Nabi langsung mengatakan, kamu pengen bertanya tentang al-birru dan ismu ya? Nah, jadi Nabi mengetahui isi hati dia. Maka dia kaget tuh, Nabi kok sudah tahu nih. Padahal dia belum menyampaikan apa-apa. Maka dia mengatakan, betul ya Rasulullah. Nah, kemudian Nabi pukul hatinya sampai 3 kali. Beliau katakan, kamu tanya sama hatimu sendiri, kamu tanya sama hatimu sendiri, kamu tanya sama hatimu sendiri. Kalau hatimu tenang, itu berarti kebaikan. Kalau hatimu nggak tenang, tolah-toleh ada orang lihat nggak ini, berarti bukan kebaikan itu. Maling kalau mau melakukan maling, tolah-toleh atau tenang dia? Pasti tolah-toleh dulu, ya lihat-lihat kondisi, apakah ada orang yang mengintai atau tidak. Baru setelah nggak ada yang mengintai, baru dia maling. Berarti maling itu satu dosa atau keburukan. Nah, ikhwani fillah, sebagai penutup untuk majelis kali ini, karena kita berada pada bulan apa sekarang? Sya'ban. Yang bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya apa? Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita tampakkan pada bulan ini kebaikan-kebaikan kita kepada Allah. Jangan melakukan maksiat-maksiat, karena kalau kita dilaporkan pada bulan Sya'ban sebagai ahli maksiat, kita masuk dalam daftar gelap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, daftar hitam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tampakkan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat dipelajari pada pertemuan kali ini, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sudah 42 menit saya bicara, maka sisa waktu boleh kita kalau ada soal jawab.